Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel IPL. Masih bersama saya El yang akan menjelaskan alur filmnya. Di video kali ini kami akan merangkum film yang berjudul No Surrender yang dirilis pada tahun 2018. Film ini berkisah tentang pasukan Inggris memperalat pasukan lokal Mesir untuk menguasai negara tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Seperti biasa kita siapkan sajennya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Film diawali ketika seseorang remaja perempuan bernama Hin bermain-main di atas kapal. Saat turun dari kapal, dua prajurit Inggris datang dan mencoba memperkosanya. Hey, slowly. Tak lama kemudian, Ali, Sa'ad, dan Ibrahim mendatangi prajurit itu dengan berniat menghentikannya. Tapi seketika salah seseorang prajurit itu malah menembak Ali. Sa'ad dan Ibrahim langsung menghajar prajurit Inggris itu. Atas kejadian itu, satu prajurit Inggris tewas dan satunya lagi disandra. Pagi harinya, seorang jenderal yang bernama Yosef sedang bersiap bekerja. Saat tiba di tempat kerjanya, seseorang perempuan bernama Zuba menghampiri Yosef dan meminta cap merah. Namun Yosef tidak memberikannya. Selanjutnya, Yosef diberitahu tentang beberapa tahanan baru yang baru tiba tadi malam. Tak lama kemudian, Yosef menemui seorang gadis yang berpakaian compang-camping yang dia temukan saat akan bunuh diri. Gadis itu tak lain adalah Hin. Di pelabuhan, Sa'ad dan Ibrahim bernegosiasi. Sa'ad ingin menyerahkan diri, tapi Ibrahim menolaknya. Tak lama kemudian Yosef datang dan ternyata mereka sudah menemukan Ali dalam keadaan tewas. Setelahnya, saat Ibrahim dan salah satu tentara Inggris yang bernama Mark itu dibawa ke kantor polisi. Hari itu, di kamp militer Inggris sedang diadakan upacara pemakaman. Tak lama kemudian, seseorang petinggi Mesir bernama Rian datang. Atasannya bernama Jenderal Adam meminta pada Rian untuk membawa Mark keluar dari kantor polisi. Di kantor polisi, Mark dengan sombong berkata bahwa ia adalah keponakan dari Jenderal Adam. Namun Yosef sama sekali tidak peduli dengan perkataan Mark. Yosef pun membawa Mark ke dalam sel penjara. Sementara itu, Jenderal Adam mendatangi penjara militer. Di sana, ia bertemu seseorang napi yang memohon untuk dibebaskan agar dia bisa balas dendam kepada seseorang. Namun Jenderal Adam tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, Rian datang ke kantor polisi dan ingin membawa Mark serta Sa'ad dan Ibrahim untuk bertanggung jawab. Namun Yosef menolak hal itu. Ia meminta Jenderal Adam untuk datang secara langsung apabila memang ada keperluan. Karena merasa tersinggung, seseorang prajurit Inggris yang bernama Jack itu menyerang Yosef. Akhirnya Yosef mengusir mereka semua dan Jack pun ditahan di tempat itu. Setelah kejadian itu, semua prajurit Inggris bersiap menyerang kantor polisi karena kelancangan Yosef. Letnan Saleh yang melihat kedatangan prajurit Inggris langsung melapor kepada Yosef. Semua polisi pun langsung bersiap siaga. Di depan kantor polisi, pihak militer memberikan ultimatum agar Mark, Sa'ad, dan Ibrahim segera diserahkan. In the name of General Adam Frank, Military Consul for Alexandria, Yusuf Amin al-Mazri is to hand over the two British officers. The punishment for which is... Karena jika tidak, maka Yosef dan seluruh anak buahnya akan dianggap sebagai pengkhianat. Dari dalam, Yosef berkata jika ada yang mendekat maka pintu akan ditembak. Sementara Zuba mencoba menenangkan Hin yang masih menangis. Seseorang tahanan bernama Asfaura kemudian bertanya pada Sa'ad dan Ibrahim tentang kasus pembunuhan prajurit Inggris itu. Namun Sa'ad dan Ibrahim masih belum bisa menjelaskannya. Karena Yosef keras kepala dan tidak mau menyerah, Jenderal Adam memerintahkan agar saluran air di kantor polisi dirusak. Jenderal Adam juga meminta data pribadi Yosef. Sementara itu, Yosef memerintahkan Saleh membawa para tahanan keluar dari penjara melalui lorong bawah tanah. Hal ini dilakukan agar tahanan tetap aman jika sewaktu-waktu situasi berubah jadi lebih kacau.
Yosef juga meminta Zuba pergi, namun Zuba menolak karena dia ingin menjaga Hind di situ. Tak lama kemudian, semua tahanan pun dibawa keluar. Yosef juga mempersilahkan bawahannya jika ada yang ingin pergi, tapi di luar dugaan, ternyata tidak ada satupun bawahannya yang angkat kaki. Saat matahari mulai terbenam, Jenderal Adam mulai meminta pasukannya bersiap siaga lengkap dengan senjata. Sementara itu, para tahanan akhirnya berhasil keluar dari lorong bawah tanah. Sayangnya, seseorang polisi bernama Aziz yang mendampingi para tahanan itu malah ditangkap oleh pasukan Jenderal Adam. Malam harinya, Jenderal Adam menelpon Yosef agar membebaskan Mark, namun Yosef masih menolak. Jenderal Adam pun mengancam akan menculik dua adik perempuan Yosef. Di situ, Asfaura berjanji akan mengamankan kedua adik Yosef. Setelah itu, Yosef meminta Zouba mengalihkan perhatian prajurit Inggris, hingga Asauraf bisa kabur. Sebelum Asauraf pergi, Saleh memberikan kalung milik Mark untuk ditinggalkan di rumah Yosef guna mengecoh tentara Inggris. Begitu anak buah Jenderal Adam tiba di rumah Yosef, ternyata kedua adik Yosef sudah diamankan oleh Asauraf. Di sana mereka hanya menemukan kalung milik Mark. Jenderal Adam pun murka dibuatnya. Malamnya saat Yosef sedang asik mengobrol, tiba-tiba prajurit Inggris menembaki mereka. Yosef muncul kemudian sambil menodong Mark. Jenderal Adam pun langsung meminta pasukannya untuk berhenti menembak. Dan tiba-tiba seseorang napi yang bernama Ezad datang dan justru membantu Yosef. Beberapa waktu kemudian, Saleh justru tertembak hingga meninggal. Hal ini meninggalkan luka mendalam bagi Yosef karena menganggap Saleh sebagai saudaranya sendiri. Dikuasai amarah, Yosef kemudian memukuli Mark, namun Ezad menghentikannya agar Mark tidak terbunuh. Pertempuran tampaknya mulai mereda, namun Yosef masih terbayang-bayang kematian Saleh. Ezad pun menenangkan Yosef. Ternyata Ezad adalah mantan perwira militer yang dijatuhi hukuman mati karena melawan prajurit Inggris. Sementara itu, Rian menemui Jenderal Adam. Di sana, Jenderal Adam meminta Rian mengumumkan bahwa Yosef pengkhianat yang harus segera ditangkap. Rian pun menyetujuinya dan lalu dia pergi. Berita tentang pengkhianatan Yosef pun disiarkan di seluruh penjuru negeri. Yosef merasa sedih, namun Yosef mengaku kepada Ezad bahwa dirinya tidak takut dengan kematian. Di kamp militer milik Inggris ada seseorang napi paling berbahaya sekaligus penjahat barbar yang disebut sebagai Wong Edan. Baru saja dikeluarkan dari penjara. Si Wong Edan ini diperintahkan oleh Jenderal Adam untuk melemahkan Yosef. Tak hanya itu, Rian juga telah menghubungi kepolisian pusat untuk menangkap Yosef. Mendengar ini, Yosef lantas berniat meyakinkan kepolisian pusat untuk mengetahui cerita sebenarnya. Yosef dan Asauraf langsung berencana menyusup keluar dan menemui pihak kepolisian pusat. Yosef pun meminjam pakaian milik Ezad agar mereka dapat keluar tanpa ketahuan. Malam harinya Yosef dan Asauraf menyelinap melalui jendela. Mereka lalu secara sembunyi-sembunyi pergi ke tempat salah seseorang polisi dari kantor pusat itu. Polisi itu bernama Hamzah. Awalnya Hamzah sangat terkejut atas kedatangan Yosef yang tampak berbeda. Kemudian Yosef pun dipersilakan masuk. Setelah mendengar penjelasan Yosef, tampaknya Hamzah mulai memahami situasinya. Hamzah pun mengatur agar Yosef dan Asauraf dapat pergi tanpa ketahuan. Sementara itu di kantor polisi semua tampak ketakutan karena anak buah Jenderal Adam akan segera mengepung mereka. Mereka pun berdoa dan tak lama kemudian hujan deras pun turun. Dan pasukan Jenderal Adam pun mundur dengan sendirinya. Di sisi lain Yosef dan Asauraf hampir tertangkap. Hingga Asauraf melangsungkan tembakan pada anak buah Jenderal Adam. Dan akhirnya Asauraf diringkus. Atas kejadian itu, Asauraf harus dijatuhi hukuman gantung. Namun Asauraf masih bisa dibebaskan dengan syarat Yosef mau menyerahkan diri. Merasa ini adalah tanggung jawabnya, Yosef pun akhirnya berani menyerahkan diri dan menggantikan Asauraf di tiang gantungan. Tapi saat Yosef digantung, Ezad sempat menembak tali gantungan itu hingga putus. Pasukan polisi di bawah pimpinan Hamzah dikerahkan untuk menyelamatkan Yosef dan juga serta situasi kacau ini. Keributan pun tak terelakkan. Jenderal Adam akhirnya membebaskan napi barbar yang langsung ngamuk di luar penjara.
Si Wong Edan ini lalu masuk ke kantor polisi dan berencana membawa Hin. Namun Yosef datang dan mereka pun mulai bertarung. Yosef pun akhirnya berhasil membunuh si penjahat barbar dengan meledakannya. Jenderal Adam rupanya sudah mati karena dikeroyok rakyat Mesir. Yosef kemudian membawa Mark kabur menggunakan mobil. Mereka pun kemudian dikejar oleh prajurit Inggris. Tapi luar biasanya, Ezat mengorbankan dirinya sendiri demi Yosef dengan menabrakkan mobilnya ke mobil prajurit Inggris itu hingga ia tewas. Singkat cerita, di pengadilan Yosef diberikan hukuman mati. Namun Hamzah kemudian menyerahkan surat kematian Yosef. Ternyata Yosef telah dianggap mati sebagai pemberontak. Padahal mayat yang diserahkan adalah mayat Mark yang telah dibakar. Sementara itu, Yosef sang pahlawan masih tetap hidup meskipun namanya tidak disebutkan lagi. Dan film pun berakhir. Oke sob, dari film ini kita bisa belajar bahwa prinsip keadilan itu harus dipertahankan. Kebijakan nomor 1, sama rata, adil dan makmur harga mati. Jangan menyerah kepada penguasa yang seenaknya sendiri. Jadilah seperti Jenderal Yosef. Mungkin sekian saja sob, rekap alur film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salam pecinta movie.